Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang QoS, Quality of Service pada jaringan IP, yang beranggotakan saya sendiri, Rahmadani Putri, Nurul Fajriah, Irma Yustika Sari, Desakwan Fikri, dan Muhammad Fikri. Nah, pada materi ini kami akan membahas yang pertama yaitu pengertian dan manfaat QoS, yang kedua parameter QoS, yang ketiga jenis QoS dan jenis layanan QoS, dan yang terakhir yaitu QoS pada jaringan IP. Oke, yang pertama saya akan membahas pengertian dan manfaat dari QoS. Pengertian QoS. QoS atau Quality of Service, kualitas layanan adalah metode pengukuran yang digunakan untuk menentukan kemampuan sebuah jaringan seperti aplikasi jaringan, host, atau router yang tujuannya itu untuk memberikan network service yang lebih baik dan terencana sehingga dapat memenuhi kebutuhan suatu layanan. Nah, dan kami juga telah menyimpulkan beberapa dari para ahli atau narasumber tentang pengertian QoS ini. Yang pertama yaitu menurut Gunawan pada tahun 2008, dia memiliki pendapat pengertian dari QoS itu adalah kemampuan suatu elemen jaringan seperti aplikasi jaringan, host, atau router untuk memiliki tingkat jaminan bahwa elemen jaringan itu dapat memenuhi kebutuhan suatu layanan. Dan yang kedua itu adalah menurut Kamrullah pada tahun 2009 dia berpendapat bahwa QoS ini adalah kemampuan memberikan pelayanan berbeda kepada lalu lintas jaringan dengan kelas-kelas yang berbeda. Dengan tujuan itu memberikan network service yang lebih baik dan terencana dengan dedicated bandwidth dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya itu ada menurut Ningsi dan kawan-kawan pada tahun 2004, dia itu berpendapat tentang QoS ini adalah kemampuan sebuah jaringan untuk menyediakan layanan yang lebih baik lagi. Bagi layanan trafik yang melewati QoS, itu digunakan untuk mengukur tingkat kualitas koneksi jaringan IP ataupun internet. Dan yang terakhir itu menurut Wulandari, pada tahun 2016 dia berpendapat bahwa QoS ini merupakan pengukuran metode seberapa baik jaringan dan merupakan suatu usaha untuk mendefinisikan karakteristik dan sifat dari suatu service. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang apa aja sih manfaat dari QoS atau Quality of Service. Nah, yang pertama itu dapat memberikan prioritas untuk aplikasi-aplikasi yang kritis pada jaringan. Nah, yang kedua itu adalah memaksimalkan penggunaan investasi jaringan yang sudah ada. Yang ketiga yaitu meningkatkan performansi untuk aplikasi-aplikasi yang sensitif terhadap delay seperti voice dan video. Dan yang keempat itu merespon terhadap adanya perubahan-perubahan pada aliran trafik di jaringan. Nah, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nurul Fajriah. Kepada Nurul dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi jenis-jenis dari Quality of Service atau QoS. Ada 3 jenis Quality of Service, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Intrinsic QoS. Intrinsic QoS adalah kualitas layanan jaringan yang diperoleh melalui desain teknis jaringan, yaitu yang menentukan karakteristik koneksi melalui jaringan. Kemudian kondisi akses jaringan, terminasi, dan koneksi antar sakelar yang menentukan jaringan sudah cukup untuk menangani semua permintaan pengguna. Dengan kata lain, QoS intrinsik dapat dijelaskan dengan parameter kinerja jaringan seperti latensi, throughput, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua yaitu Perceived QoS. Perceived QoS adalah kualitas jaringan, kualitas layanan jaringan yang diukur ketika layanan digunakan. QoS yang dirasakan sangat tergantung pada kualitas QoS intrinsik dan pengalaman pengguna layanan serupa. Namun, QoS yang dirasakan ini diukur oleh peringkat rata-rata opsi pengguna. Kemudian yang selanjutnya yaitu
Kemudian yang terakhir yaitu Assess QoS. Assess QoS merujuk kepada seberapa besar keinginan pengguna untuk terus menggunakan layanan tertentu. Hal ini mempengaruhi keinginan pengguna untuk membayar layanan yang mereka gunakan. QoS tertimbang sangat tergantung pada QoS yang dirasakan oleh masing-masing pengguna. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan dari jenis-jenis QoS. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Irma. Terima kasih. Selanjutnya itu model layanan Quality of Service atau QoS. Yang pertama yaitu Best Effort Service, yaitu model layanan di mana aplikasi pengirim data kapanpun dibutuhkan dalam jumlah yang berapapun tanpa terlebih dahulu meminta otorisasi atau pemberi tahu jaringan. Untuk layanan upaya terbaik, jaringan mengirim data tanpa jaminan kendalaan atau kecepatan aktual bila memungkinkan. Yang kedua yaitu Integrated Service adalah layanan berbagai model yang dapat memenuhi persyaratan QoS yang berbeda. Dalam model ini, aplikasi memerlukan jenis layanan tertentu dari jaringan sebelum mengirim data. Aplikasi menginformasikan jaringan tentang profil lalu lintas yang dibutuhkan dan membutuhkan jenis layanan tertentu yang mungkin termasuk permintaan bandwidth atau penundaan. Aplikasi ini harus mengirim data yang hanya setelah menerima konfirmasi dari jaringan. Selanjutnya yaitu Differentiated Service adalah layanan yang banyak model yang dapat memenuhi persyaratan QoS yang berbeda. Tidak seperti model layanan bawaan, aplikasi yang menggunakan layanan berbeda tidak secara eksplisit untuk melaporkan router sebelum pengiriman data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Zakwan. Oh, baik, saya akan menunjukkan presentasi dari teman sekelompok saya yang kita masuk pada parameter Quality of Service atau QoS. Jadi pada parameter QoS ini, yang pertama itu adalah throughput. Throughput itu adalah jumlah total kedatangan paket yang sukses yang diamati pada tujuan selama interval waktu tertentu dibagi oleh durasi interval waktu tersebut. Yang kedua yaitu packet loss. Packet loss itu suatu parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang dapat terjadi karena collision dan congestion pada jaringan. Yang ketiga itulah delay atau latensi. Pada delay ini waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Yang keempat itulah jitter. Jitter itu diakibatkan oleh variasi dalam panjang antrian, dalam waktu pengolahan data dan juga dalam waktu penghimpunan ulang paket-paket akhir perjalanan jitter. Pada parameter QoS ini, pada throughput ini terdapat sebuah rumus yaitu untuk mencari throughput persamaan perhitungan throughput paket data yang diterima per lama pengamatan. Di sini ada tabel kategori throughput, DPS atau indeks. Jadi di sini ada kategori yang sangat bagus yaitu throughputnya 100 dan indeksnya 4. Pada bagus throughputnya 75 dan indeksnya 3, sedangkan yang sedang throughputnya 50, indeksnya 2. Dan yang terakhir itulah jelek, throughputnya di bawah 25 dan indeksnya 1. Packet loss, di tabel packet loss ini terdapat kategori degradasi dan packet loss dalam kurung persen dan indeks. Yang pertama itulah sangat bagus, packet loss-nya sebesar 0% dan indeksnya 4.
bagusnya paket loss 3% dan indeksnya 3. Sedangkan yang sedang 15%, indeksnya 2. Kategori degradasi yang jelek, paket loss-nya 25 dan indeksnya 1. Dan pada paket loss ini hilangnya paket adalah salah satu saat mentransfer paket data untuk mencapai tujuan yang disebabkan oleh beberapa kemungkinan. Yang pertama itulah kemacetan lalu lintas di jaringan. Yang kedua, kemacetan dalam jaringan. Yang ketiga, kesalahan yang terjadi pada disk fisik. Dan yang keempat, yaitu kesalahan yang terjadi di sisi penerima dapat disebabkan antara lain oleh lumpuhan yang terjadi di buffer. Jadi yang ketiga itulah delay atau latency. Pada tabel kategorinya yang sangat bagus, besar delaynya di bawah 150 ms dan indeksnya 4, sedangkan bagus besar delaynya 150 ms sampai dengan 300. Untuk indeksnya itu adalah 3. Yang sedang besar delaynya 300 ms sampai 450 dan indeksnya yaitu 2. Pada kategori jelek besar delaynya di atas 450 ms dan indeksnya 1. Nah, yang keempat itu adalah jitter. Pada tabel jitter ini, yang kategori pertama itulah sangat bagus. Jitternya 0 ms, kategori indeksnya 4. Sedangkan yang bagus 0 ms sampai dengan 75 ms, indeksnya 3. Kategori jitter yang sedang, jitternya 75 ms sampai dengan 125 ms dalam kategori 2. Yang terakhir adalah jelek, 125 ms sampai 225 ms di kategori indeks 1. Nah, pada jitter ini banyak hal yang dapat menyebabkan jitter itu, termasuk satu adalah panjang antrian dalam waktu pemrosesan data. Yang kedua, peningkatan lalu lintas yang tiba-tiba mengarah ke kehilangan dan antrian bandwidth. Yang ketiga itu kecepatan paket yang diterima dan dikirim oleh setiap node juga dapat menyebabkan jitter. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad Fikri. Baiklah, di sini saya akan menyambung materi dari Zakwan. Selanjutnya materinya itu QoS pada jaringan IP. Karakteristik dasar jaringan IP. Yang pertama yaitu menggunakan layanan model best effort. Yang kedua yaitu tidak ada jaminan waktu dan pengiriman. Yang ketiga, tidak ada diskriminasi layanan. Yang keempat, adanya permasalahan network congestion. Yang kelima yaitu waktu respon yang tidak diprediksi. Selanjutnya yaitu mengapa jaringan IP membutuhkan QoS. Yang pertama yaitu penggunaan jaringan IP semakin sensitif dengan semakin banyaknya aplikasi-aplikasi yang menarik bagi real time maupun non real time yang digunakan di jaringan IP. Akibatnya utilitas jaringan naik tetapi kualitas menurun. Yang kedua yaitu tren teknologi ICT, informasi komunikasi dan telekomunikasi, sudah berubah ke platform IP. Yang ketiga yaitu traffic data pada jaringan IP sulit diprediksi sehingga perlu perbedaan berlakuan untuk traffic data real time maupun non real time sehingga performa jaringan meningkat. Yang keempat yaitu dengan pemberlakuan QoS dan pemberian service level yang berbeda pada setiap jenis paket akan menguntungkan pengguna. Pelanggan hanya akan membayar harga satu ICT sesuai dengan service level yang diberikan oleh jaringan. Itulah penyampaian materi dari saya. Sedikit menambahkan materi dari Fikri, yaitu karakteristik jaringan IP. Yang pertama itu menggunakan layanan base effort. Base effort ini bersifat mengirimkan semua data
menginginkan semua data, berbeda dengan virtual path yang mencari jalan dahulu baru mengirimkan data, sehingga virtual best effort ini menjadikan datanya itu tidak tahu kapan dikirimkannya. Selanjutnya itu tidak ada jaminan waktu dan pengiriman. Maksudnya tidak ada jaminan waktu dan pengiriman. Di sini kan kembali lagi sifat best effort itu adalah mengirimkan semua data. Sehingga ketika semua data yang telah dikirimkan itu ada yang tertinggal dan time to live-nya habis, maka data yang tersiksa tidak akan dikirimkan lagi atau hilang. Itu mengakibatkan tidak ada jaminan waktu dan pengiriman data. Selanjutnya, tidak ada diskriminasi layanan. Maksud tidak ada diskriminasi layanan adalah layanan seperti tidak ada diskriminasi layanan ini maksudnya tidak dapat membedakan sebuah layanan seperti suara, data, video, dan lainnya, atau tidak bisa membedakan user yang memiliki VVIP, VIP, dan biasa. Selanjutnya yaitu ada permasalahan network congestion, di mana maksudnya network congestion ini adalah yaitu delay yang masuk sehingga membuat user tidak nyaman. Selanjutnya itu waktu respon jaringan yang tidak dapat diprediksi. Kembali lagi karena best effort itu bertujuan hanya mengirimkan semua data. Jadi apabila data yang dikirimkan banyak atau seperti video, suara dan lainnya itu, yang datanya termasuk besar, maka akan ketika TTL-nya habis, maka tidak akan dikirimkan atau hilang. Seperti itu untuk penjelasan saya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan tentang quality of service, dan itulah materi yang kami bahas di kelompok 3. Kalau ada kata-kata atau penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon maaf, dan kami harap teman-teman bisa memahami dengan sebaik-baiknya. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.